Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa podcast Lensa. Ketemu lagi dengan saya Aji Semat, yang pastinya akan selalu menyuguhkan satu tayangan yang bisa dikatakan berkembang, inovatif dan juga membangun. Bicara seorang wakil rakyat, saya sudah mengundang salah satu narasumber yang bisa dikatakan dia sudah melanglang buana untuk di wakil rakyat itu sendiri. Dia adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Dan kiprah beliau tidak usah diragukan lagi, serta wawasannya dan juga ilmu pengetahuannya jangan juga diragukan lagi. Seperti apakah itu? Tetap nantikan selalu podcast Lensa. Anda bertanya, kami menjawab, mereka mendengar dan semuanya mengerti. Ya, Pak Hajin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, gimana nih kesehatannya hari ini dan juga kegiatan apa nih yang sudah dilakukan? Alhamdulillah kondisi kesehatan sekarang baik. Dan sekarang ini kita memang dalam tidak ada kegiatan sore ini saya. Tetapi kemarin saya habis ada kegiatan di Palembang. Kebetulan ada kegiatan di Palembang dan itu kegiatan berkaitan dengan DPR atau pribadi? Ya, berkaitan dengan DPRD. Kita berkunjung ke Kota Palembang dan kita di sana berdiskusi. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil untuk menunjang tugas dan fungsi kita di DPRD Kabupaten Tanggamus. Oh, seperti itu. Jadi semacam kita bersosialisasi ke sana Pak ya, untuk menjaring apa sih yang dasar untuk di Tanggamus ini? Ya, kita tukar informasi saja dan diskusi. Mungkin ada yang dari kita bisa diambil di sana, yang apa yang di sana yang bisa kita terapkan di sini untuk kebaikan Kabupaten Tanggamus itu kita ambil. Iya. Ya, gitu. Oke, Pak Hajin, itu cerita bicara masalah seputar karir ya Pak Hajin ya. Nah sekarang ada salah satu nih yang kira-kira mungkin masyarakat ataupun pemirsa yang ada di rumah belum mengetahui tentang Pak Hajin itu sendiri. Sebenarnya Pak Hajin, apa sih cerita Bapak sewaktu Bapak itu masih kecil? Ya, kalau masih kecil saya ini kan lahir di Kota Agung, di Kelurahan Kuripan, di Jalan Harapan. Saya lahir pada tanggal 13 Mei 1969. Dan pada saat itu waktu kecil ya biasa, karena kami adalah seorang anak nelayan. Kehidupan pas-pasan dan dulu berasal dari nelayan dulunya. Anak nelayan. Anak nelayan. Ya. Oh, jadi orang tua itu sebagai nelayan dulunya. Dulunya sebagai nelayan. Kemudian setelah nelayan berkiprah menjadi seorang pedagang, pembakul ikan, pedagang. Kemudian ya setelah itu ya orang tua setelah tua yang tidak bekerja lagi. Dan saya pada saat itu SD ya di SD 4. SD 5 Kuripan, sekarang jadi SD 4. Namanya sekarang ini, ya betul. Kemudian SMP Negeri Kota Agung. Kemudian saya SMA-nya di SMA 3 Tanjung Karang. SMA-nya? Bukan di sini ya Pak Hajin? Bukan di sini. SMA Tanjung Karang. Kenapa saya di SMA Tanjung Karang? Karena waktu itu tidak tahu di pikiran saya bahwa saya ingin keluar. Kenapa? Karena ingin mengetahui bagaimana sih pendidikan di luar gitu. Oh, seperti itu. Nah, kemudian saya ingin membuka wawasan, ingin wawasan lebih luas lah, gitu. Kemudian ingin mandiri, gitu. SMA pengen mandiri, hidup, kita kos, kemudian juga harus ngurus sendiri, nyuci sendiri dan sebagainya. Mulai dari SMA. Pak Hajin ini sendiri tergolong anak yang nakal atau yang baik untuk di keluarga? Nakal dan baik itu orang yang cerita. Kalau kita yang cerita kan kerok. Menurut orang apa? Tapi ya saya berusaha untuk menjadi anak yang baik, berusaha. Kalaupun mungkin ada kenakalan ya bisa saja namanya anak. Tapi kita berusaha untuk jadi anak yang baik. Ya saya kalau dari SMP, dari SD, kalau dari prestasi sekolah, saya lulus dengan peringkat 1 di SD 5 Kuripan. SD 5. Kemudian lulus SMP negeri juga peringkat 1 juga. SMP negeri Kota Agung. Nah di SMA 3 saya lulus peringkat 3. SMA di Bandar Lampung. Iya. Nah, itu ya artinya silakan yang menilainya apa baik apa tidak. Kalau saya dari segi pendidikan. Iya gitu betul. Berarti pendidikan disilakan pada masyarakat ya. Ya bagaimana menilainya gitu. Kemudian saya dari SMP itu memang sudah senang hidup berorganisasi dan berkumpul.
Karena saya SMP itu jadi ketua OSIS di SMP Negeri Kota Agung. Di SMP Negeri itu. Ya, untuk bekerja sama dengan kawan-kawan, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, budaya, termasuk saya dulu ya drum band satu-satunya pertama di Kota Agung yang saya yang pegang dulu. Yang di SMP Negeri itu. Ya, pada saat itu saya ketua OSIS-nya. Ya. Gitu kan. Tapi pada saat Pak Hajin itu mau izin sekolah di Bandar Lampung, itu apa tanggapan dari orang tua itu sendiri? Ya, pertama kalau ibu saya mendukung. Mendukung sangat kuat sekali kalau ibu. Kalau bapak pada saat itu beliau hanya menyarankan untuk sekolah tetap di sini. Karena beliau sudah sakit-sakitan, kemampuan ekonomi sudah kurang, sehingga berpikir logikanya ya wajar-wajar saja orang tua menyampaikan takut terhambat di jalan, gitu kan, tidak ada biaya dan sebagainya. Tapi dukungan ibu sangat kencang dan motivasi saya dalam diri saya sangat kuat gitu. Akhirnya tetap aja berjalan. Oh gitu. Nah terus tadi disinggung soal pada saat Pak Haji ini sekolah di sana, orang tua sedang sakit. Nah itu bagaimana untuk mengurusi biayanya tadi? Ya tetap berjalan. Jadi kalau diceritakan ya sangat pahit sekali. Intinya apa? Saya waktu itu ya bapak masih kerja lah dikit-dikit. Kemudian ibu saya juga masih sempat dagang. Ya ibu saya dulu dagang pakaian, dagang kue. Masih bisa dijalankan gitu. Sehingga untuk bantu-bantu saya biaya. Di samping saya juga entah bagaimana di sana juga bekerja dengan teman-teman apa yang bisa menghasilkan gitu. Oh seperti itu. Ya. Nah kemudian setelah Pak Hajin ini lulus dari SMA itu, Pak Hajin apa menganggur bekerja atau langsung meneruskan ke kuliah? Saya langsung daftar perguruan tinggi. Langsung perguruan tinggi ke yaitu mana? Di Universitas Lampung. Pada tahun? Pada tahun 1988. 88. Saya pilihan pertama saya itu sebenarnya pertambangan Unsri. Pilihan kedua adalah pertanian Unila. Iya. Tetapi akhirnya yang terpilih adalah yang kedua, pilihan pertanian Unila yang lolos. Iya. Terus di saat tercapai pemilihan itu tadi, apa yang ada di pikiran Pak Hajin itu sendiri? Mampu tidak untuk menguasai itu tadi, bidang itu? Ya, saya ini kan kalau di pendidikan, saya waktu itu apa ya? Saya beranggapan bahwa pendidikan itu memang senang gitu. Saya senang eksakta dan sebagainya. Kemudian keterima di pertanian ya pada saat itu lagi nama baik pertanian dan kemudian semua kan ininya Unila itu pertanian gitu kan. Nah, kita ke situ. Ya seneng pada saat keterima ya seneng. Bahagia gitu dan juga pada saat itu sebenarnya orang tua juga nggak tahu kita terima di mana, tapi saya sampaikan bahwa saya terima di pertanian. Oh seperti Unila. Itu. Nah, tapi orang tua pada saat itu masih dalam keadaan sakit atau bagaimana? Ya sehat, kadang sakit. Oh seperti gitu. Itu. Ya sakit. Nengok juga ke sana? Tidak. Enggak. Terus gimana? Jadi kita kuliah sampai selesai. Kampus itu orang tua saya nggak tahu di mana kampus Unila itu. Oh seperti itu. Iya. Pada saat saya wisuda baru ikut. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi sakit kita ikut, kita bawa. Dan di situ beliau tercengang. Begitu besarnya gitu Unila ini, kampus ini luas gitu. Nah, ya dia baru tahu itu bahwa saya kuliah di Unila tadi. Dan pada saat itu saya wisuda di GSG. GSG Unila itu baru pertama kali gitu digunakan untuk wisuda pada saat itu. Tahun berapa itu? Tahun 94. 94 itu pertama kali GSG itu didirikan. Oh tidak, pasti masih baru-barunya. Sudah berapa kali tapi masih baru digunakan. Sudah beberapa kali untuk digunakan. Wisuda tadi. Wisuda. Tapi belum lama gitu. Sehingga gedung itu masih mewah, masih megah. Gitu. Terus apa tanggapan dari orang tua sendiri setelah Pak Hajin melaksanakan wisuda? Apa tanggapan dari orang tua? Ya beliau senang. Kenapa satu-satunya anaknya yang bisa selesai sarjana. Sarjana di teknologi hasil pertanian. Dan dia merasa senang dan bahagia. Kemudian ya saya pada saat itu berusaha untuk mencari kerja. Tetapi pada saat itu sampai 6 bulan terjadi jeda 6 bulan itu akhirnya saya memutuskan untuk berkiprah dari dasar. Saya ikut di koperasi KUD Mina Teluk Semaka yang di Pantai Laut. Pada saat itu saya jadi manajer di situ.
bersama dengan tokoh-tokoh nelayan untuk membangun KUD Minatul Semaka. Setelah dari situ ya. Dan dari situ setelah saya menjadi manajer, terjadi RAT. Kemudian pada saat itu saya diusulkan untuk menjadi ketua. Dan saya 2 kali menjadi ketua KUD Minatul Semaka. Itu di tahun saya menjadi ketua KUD itu sekitar tahun 1996. Ya. 96 itu sudah berkiprah di dunia usaha ya. Itu pada saat itu KUD itu dia milik swasta atau negeri? Ya KUD kan milik masyarakat. Namanya kan koperasi, milik masyarakat. Berarti jatuhnya swasta itu ya? Swasta, milik masyarakat. Ya koperasi dia. Koperasi seperti itu ya? Nah, terus dalam menjalankan itu tadi, pada saat itu orang tua mengetahui atau tidak? Mengetahui. Apa dan pada saat kita awal, itu tidak ada yang mendukung. Baik orang tua maupun adik, saudara, kakak, adik tidak mendukung. Kenapa? Ya pada saat itu kan karena kantornya juga dari papan, udah miring ke sana miring ke sini. Sedangkan saya seorang sarjana insinyur lagi pada saat itu. Jadi kan merasa seperti apa ya? Tantangan. Ya bahwa kok seorang sarjana jadi manajer koperasi gitu kan. Betul. Dan kemudian yang gajinya juga nggak jelas. Tapi pada saat itu saya memberikan pengertian bahwa mungkin jalan hidup saya harus begini. Kita harus meneliti dari awal dan bagaimana caranya koperasi ini besar dan harus kita buktikan kepada masyarakat dan pemerintah bahwa saya bisa menjalankan roda organisasi koperasi ini untuk membantu nelayan. Dan alhamdulillah itu berjalan walaupun setapak demi setapak dan berjalan. Iya. Ada nggak kira-kira dari Pak Haji sendiri mengelola KUD itu tingkat kesulitannya? Apa yang paling sulit pada saat itu? Ya, tingkat kesulitannya cukup juga. Kenapa? Karena membina masyarakat nelayan itu beragam gitu kan. Kalau kita kan paham nelayan itu rata-rata memiliki SDM yang beda dengan di kampus kan. Betul. Kalau kampus kita tahu sumber daya manusia strata mahasiswa semua, cara berpikir, kemudian bertindak dan sebagainya. Lah kalau nelayan ini dari yang tidak sekolah sampai yang sekolah kan ada. Betul. Karena dia fluktuasinya sangat tinggi dalam dunia pendidikan. Nah itu kita harus bijak dalam menanggapi itu. Kita harus sabar, harus bijak, kemudian juga harus hati-hati gitu dalam mengambil keputusan. Kemudian di dalam cara Pak Haji sendiri dalam mengelola KUD itu tadi, ada nggak kira-kira pertentangan dari masyarakat ataupun dari tempat-tempat lain lah? Ada gesekan-gesekan ada. Itu bagaimana cara Pak Haji mengatasi? Karena saya ini dulu sering berorganisasi dan sudah biasa. Perbedaan itu adalah hal yang biasa dan harus diselesaikan. Seperti itu ya? Dengan sebuah kesabaran, dengan komunikasi, dengan silaturahmi, kan gitu. Dengan teknik-teknik kita bagaimana membaca sebuah perilaku sosial masyarakat. Ilmu dari kampus juga saya gunakan bagaimana psikologi masyarakat itu karena kita kan di kampus itu belajar bagaimana sosiologi masyarakat pedesaan, bagaimana sosiologi masyarakat perkotaan. Nah itu saya sedikit-sedikit belajar tentang itu. Kalau di pertanian itu diajarkan tentang itu. Jadi pola komunikasi dengan masyarakat itu harus paham karena beda-beda. Bagaimana kita berhadapan dengan seorang petani itu berbeda dengan berhadapan dengan seorang masyarakat nelayan. Itu gitu kalau bidang pertanian yang ada di perkuliahan ya. Nah terus apa sih Pak Haji sendiri dari kuliah itu cerita yang paling berkesan? Karena kabarnya Pak Haji di masa kuliah pernah menjadi ketua HMI. Sekretaris Senat. Senat mahasiswa. Itu apa? Kenapa bisa Pak Haji sendiri itu terpilih? Dulu karena memang senang berorganisasi, kita sering berkumpul, kemudian juga saya aktif di Senat, dan pada saat terjadi demokrasi di kampus untuk pemilihan ketua Senat, saya pada saat itu ikut meramaikan lah pada saat itu. Dan kemudian pada saat itu yang terpilih adalah saudara Heri Patria, waktu itu sahabat saya, di atas saya 1 tahun, anak 87, dan saya ditunjuk waktu itu sebagai sekretarisnya. Ditunjuk sebagai sekretaris? Itu mencalonkan diri atau kita ditunjuk? Pada saya itu diminta oleh ketua Senat, karena ketua Senat sebagai formatur tunggal. Seperti itu. Dia boleh menunjuk sekretarisnya, gitu kan. Dan dia meminta saya sebagai sekretaris. Terus apa saat
dia meminta Pak Hajin untuk menjadi senat tadi, apa yang terlintas di pikiran Pak Hajin? Ya saya siap karena sama aja gitu kan. Sekretaris itu kan ada konseptor organisasi. Ya, betul. Walaupun kita tidak jadi ketuanya atau jadi sekretarisnya nggak ada masalah. Kita membantu ketua untuk mendesain organisasi ini bagaimana dunia kemahasiswaan ini bisa hidup. Oh, seperti itu ya? Ya, karena senat itu adalah kegiatan ekstrakurikuler daripada mahasiswa. Oh, seperti itu. Nah, di situ kita berkiprah bagaimana kehidupan mahasiswa ini kita menjadi seorang mahasiswa yang akhirnya nanti juga akan terjun di masyarakat. Nah, itu yang bagaimana berorganisasi, pola komunikasi dan sebagainya, dari situlah saya mulai belajar lagi. Seperti itu. Nah, itu. Nah, terus bagaimana cara seorang sekarang ini kan banyak mahasiswa yang sekarang ini mereka bingung bagaimana mereka harus berkuliah. Nah, kalau menurut Pak Hajin sendiri, bagaimana sih seharusnya seorang mahasiswa itu? Kalau menurut saya sih, mahasiswa terus punya keyakinan, punya kekuatan dalam dirinya bahwa harus belajar, harus sekolah. Jangan hanya melihat kondisi orang tua tidak mampu dan sebagainya menyerah, jangan. Terus aja. Bila perlu kuliah sambil kerja, nggak ada masalah. Lawang saya aja kalau pikir sekarang mungkin kenapa bisa jadi, itu kan sangat sulit waktu itu. Saya pada saat itu kuliah hanya dikirimi orang tua itu cuma 30.000 tahun 88 bulan. 30.000. Sementara kawan-kawan yang saya tanya sudah 150.000 sebulan. Dikirim. Ada yang 200.000, ada. Saya hanya 30.000, tapi bisa jalan. Berarti itu kenapa? Karena saya berusaha sambil kuliah, sambil nyari kerjaan dan sebagainya, sambil juga di situ. Kan gitu. Nah, ya rezeki ada aja gitu kan. Terus bagaimana cara Pak Hajin sendiri mengatur di organisasinya? Ya, organisasi di kampus kan biasanya dikasih waktu. Kalau hari biasa kan kita di kampus itu kuliah. Tetapi kita Sabtu Minggu di Unila itu adalah hari mahasiswa. Itulah di situ kita tempat berorganisasi Sabtu Minggu. Sehingga di situ kita bisa merencanakan apa, membuat kegiatan apa. Dulu pada zaman saya sebagai sekretaris itu sempat mengadakan ya namanya kegiatan anak mahasiswa anak-anak muda. Pada saat itu menginginkan musik rock kampus, paperta rock kampus, paperta slalom tes, yang mobil itu kan. Nah, itu sempat kami laksanakan pada saat di Senat itu. Acara-acara event-event besar itu di pertanian sempat dilaksanakan itu. Acara seperti itu? Acara seperti itu. Ya sebenarnya memang kadang-kadang apa kaitannya dengan pertanian. Tapi ada juga yang di pertanian juga banyak kegiatannya, kegiatan sains ya. Seperti mengikuti lomba ilmiah dan karya ilmiah dan sebagainya juga kawan-kawan banyak juga yang ikut itu. Seperti itu. Banyak yang berhasil dan itu dapat juara atau bagaimana? Ya pada saat karya ilmiah di Lampung itu ya kita ikut, anak-anak pertanian banyak yang ikut. Oh seperti itu. Mendapatkan juara atau bagaimana? Saya lupa dulu ya. Tapi itu. Sepertinya ada gitu. Sepertinya ada itu Pak Hajin ya. Tapi saya lupa pada saat itu. Semakin menarik nih Pak Hajin ya. Nah terus kemudian masih seputar tentang saat-saat kuliah nih Pak Hajin. Ada nggak sih cerita unik yang berkesan pada saat Pak Hajin itu kuliah? Itu pasti ada itu. Jelas apa kira-kira apa sih yang berkesan menurut Pak Hajin? Tapi jangan dulu dijawab karena kita akan melihat podcast yang mau lewat berikut ini.